indrawi. Kebenaran indrawi itu yang kita bisa lihat dengan mata lebamnya. Yang kedua kebenaran ilmiah. Nah kebenaran ilmiah itu visum itu. Nah kalau sudah ada kebenaran ilmiah, kenapa mesti dibantah bahwa tidak ada kekerasan fisik? Oke, selamat siang Bang Nyoman. Siap. Nah, Bang, terkait dengan kasus KDRT yang lagi banyak nih di tengok sama publik. Nah, Abang melihatnya kasus ini seperti apa, Bang? Ya, sebenarnya kasus ini ya kasus yang serius ya, tidak bisa dianggap remeh-temeh oleh kuasa hukumnya Rizky Bilar ya, bahwa kasus ini adalah percecokan rumah tangga biasa. Kita harus mengacu kepada lahirnya undang-undang KDRT itu. Undang-undang itu dilahirkan karena memang telah terjadi secara masif kekerasan di dalam ruang publik. Di masyarakat itu secara masif, maka kekerasan itu terjadi, terlantar anak itu terjadi, maka pemerintah berinisiatif untuk membentuk undang-undang KDRT itu. Dulu kan belum ada. Iya. Nah, kita mesti lihat filosofis itu dulu, bahwa lahirnya undang-undang itu untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, Terutama kepada perempuan. nah yang terutama itu terhadap perempuan. Yang sering terjadi itu terhadap perempuan ya. Iya. Karena perempuan dan anak itu dianggap bahwa kaum yang sangat lemah gitu. Nah, Bang, secara undang-undang dan KUHP-nya bisa Abang jelaskan? Iya, ada dua sebenarnya. Dulu sebelum ada undang-undang KDRT, ada undang-undang KUHP. Itu pasal 351 kalau masuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. 351, 352. Karena ini ada undang-undang khusus KDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, di pasal 44 dan 45 tuh mengatur secara jelas. Ancaman pun bukan main-main itu, 5 tahun untuk 44 dan 10 tahun untuk pasal 45. Nah, ini sebenarnya bukan hal yang remeh-temeh, yang seperti disampaikan pada lawyernya bahwa ini adalah keributan yang biasa di dalam rumah tangga. Beda, perselisihan keributan itu beda dengan kekerasan fisik, psikis, seksual maupun kekerasan lainnya. Jadi ya menurut saya tidak tepat saja ya kalau lawyer itu mengcounter versi Rizky Bilar itu dalam ruang publik. Yang tepatnya itu adalah membawa Rizky Bilar itu kepada penyidik secara kooperatif, menyampaikan dalam versinya dia. Kalau boleh saja kan, namanya pencuri tidak semuanya mengaku. Betul. Kalau pencuri mengaku ya semua penjaranya penuh. Jadi bolehlah dia menyampaikan versinya dia di dalam ruang penyidik, bukan versinya dia dalam ruang publik. Nah itu lawyer yang menjadi hoax gitu. Dan justru itu merangsang publik maupun keluarga korban Lesti sendiri itu menjadi jauh dari pendekatan mediasi. Betul. Bang, dari KUHP yang Abang bilang 5 tahun dan 10 tahun. Nah, ini yang memberatkan atau yang membedakan apa sih, Bang? Yang dampaknya ya, dampak kekerasan itu menimbulkan luka ringan atau berat. Kalau berat dia menggunakan pasal 45. Itu ancaman 10 tahun penjara dan denda 30 juta. Perbedaannya di situ, dampaknya. Kalau dampaknya bisa saja kekerasan itu dilakukan menimbulkan luka akhirnya bawa ke dokter lalu meninggal, bisa terjadi. Nah, Abang sendiri kemarin kita lihat bahwa hasil visum itu sudah dipublikasikan oleh Humas Polda ya, Bang. Ya. Tapi dari pihak lawyernya sendiri mengkonter dengan bilang tidak ada itu dibanting atau dicekik. Nah, Abang sebagai pakar hukum sendiri melihatnya gimana tuh? Kebenaran itu ada 3 tingkat ya. Yang pertama kebenaran indrawi. Kebenaran indrawi itu yang kita bisa lihat dengan mata lebamnya. Yang kedua kebenaran ilmiah. Nah kebenaran ilmiah itu visum itu. Nah kalau sudah ada kebenaran ilmiah, kenapa mesti dibantah bahwa tidak ada kekerasan fisik yang terjadi, yang dilakukan oleh terlapor terhadap korban pelapor ini yang namanya Lesti. Ya saya pikir kenapa dia mesti bantah tentang kebenaran ilmiah itu. Visum itu adalah kebenaran ilmiah yang tidak bisa direkayasa gitu.
Kalau kebenaran mata kan bisa saja orang berbeda. Dia bilang itu lihat tidak bengkak. Mata orang yang lain mengatakan itu bengkak. Itu bisa sangat relatif ya. Ya, betul. Tapi kebenaran visum itu adalah ilmiah. Maka ketika orang melaporkan tentang kekerasan, penganiayaan, itu polisi mewajibkan visum supaya ada kebenaran ilmiah. Nah, kalau ada kebenaran ilmiah dibantah, kebenaran apa lagi? Berarti ada kebenaran tingkat yang ketiga adalah kebenaran ilahi. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, maka lawyer jangan jadi peramal dong, kan begitu. Lawyer tidak berada di dalam ruang itu. Nah, lawyer tidak berada dalam ruang terjadinya tindakan pidana itu terjadi. Nah, sehingga lawyer jangan memberikan penafsiran atau menyampaikan hal-hal yang dalam tataran logika pun nggak masuk akal. Kan ilmiah itu iya, kan. betul. Nah, kalau sebagai lawyer, maksudnya sebagai dokter hukum juga, abang lihat ketika lawyer itu membuka bahasa Bilar bicara talak satu dan itu yang menyebabkan keributan akhirnya gitu. Nah, apakah ini pantas dibuka di publik atau bagaimana secara pandangan? Kalaupun seandainya benar ya, talak itu yang membuat respon Lesti itu terhadap suaminya respon kecewa ya, tidak ada hubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga tadi. Nah, kalau talak itu diucapkan, sebenarnya lawyer itu tidak bisa membawa persoalan talak ini dalam ruang publik atau menjadi faktor pembelaan. Talak dan KDRT itu berbeda. Talak itu adalah berkaitan tentang status perjalanan perkawinan, dan itu pun sah. Talak disampaikan Rizky Bilar itu di hadapan pengadilan, bukan di ruang kamar itu gitu. Hakim, siapa yang dengar itu situ kan begitu. Jadi tidak substansi lah membahas kekerasan dalam rumah tangga dengan motif talak tadi. Dua hal yang sangat berbeda. Satu, talak adalah konteks keperdataannya. Ya, kalau kita belajar kompilasi hukum Islam ya, ya itu soal perkawinan itu loh, status perkawinan. Tetapi kekerasan yang terjadi itu adalah tindakan pidana. Ini tindak pidana khusus loh. Sudah karena sudah ada undang-undang khusus ya. Sudah terima. Nah, Bang, dari Bilar sendiri kemarin di pemanggilan pertama kan tidak datang ya, tidak hadir. Nah, bagi pakar hukum ini ngelihatnya apakah akan ibarat kata menurunkan nilai atau ibarat kata ya penilaian dari penyidik sendiri kepada Rizky Bilar? Iya, pemanggilan itu pertama, kedua, dan yang ketiga perintah penjemputan. Ya, itu ada upaya paksa ya. Tapi pemanggilan pertama bisa saja dia tidak hadir, dengan catatan lawyer harus memberikan alasan kepada penyidik, kan gitu, supaya penyidik memiliki pandangan objektif bahwa ini terlapor itu masih dalam tahap kooperatif ya. Ya, masih diberikan toleransi untuk dipanggil kedua atau dijadwalkan kembali. Kan begitu. Tapi kalau argumentasinya bahwa karena sakit mental, karena dibully, ya itu tidak substansi gitu. Karena? Ya, karena memang sebenarnya yang menyatakan orang itu sakit itu bukan lawyer. Ya, kalau memang itu sakit mental, apakah sudah diobservasi melalui psikolog maupun psikiater? Jadi lawyer harus membawa dokumen ketika dia memberikan pernyataan, dia harus disertai oleh bukti gitu loh. Ini orang sakit loh, ini keterangan dokternya, ini keadaannya, supaya bisa dipahami semua orang bahwa ketidakhadiran dalam pemanggilan pertama itu adalah karena alasan sakit. Jadi sama ya orang, ini dia gila. Orang awam tidak bisa menyatakan orang itu gila kecuali dokter yang menyatakannya itu. Dan tidak semua dokter juga. Dokter-dokter khusus yang berkaitan dengan kejiwaan kan begitu. Jadi tidak semua orang memberikan pernyataan gitu. Nah, menurut abang nih sendiri, sebaiknya langkah hukum apa sih yang harusnya diambil oleh seorang Rizky Bilar atau Lesti gitu untuk ibarat kata ya sudah stop, jangan sampai publiknya ini kemana-mana jadinya. Iya, langkah hukum yang dilakukan oleh Lesti sudah tepat. Beliau sebagai korban kan, langkah hukumnya yang sudah tepat.
sebagai korban memberikan laporan. Apalagi perjalanan perkawinan kan baru 1 tahun. Betul. Baru 1 tahun saja sudah melakukan kekerasan, bagaimana puluhan tahun misalnya kan begitu. Nah, sebenarnya tidak ada langkah hukum yang lain dari langkah hukum ya, Iya. dari terlapor, kecuali dia memang menyampaikan dengan kerendahan hati memohon kepada keluarga korban maupun Lesti istrinya itu sendiri ya. Betul. Masih istri sekarang, Iya, masih istri. Belum. untuk melakukan mediasi gitu. Hmm. Karena apapun perkara ini, polisi pasti akan memberikan ruang untuk mediasi. Karena itu ketentuan hukum itu. Dan Bahwa restorasi justice itu harus dikedepankan sebelum perkara ini naik ke tahap berikutnya. Dan mediasi ini tidak perlu sampaikan ke publik juga kan, Bang? Tidak perlu. Jadi kalau saya lawyernya, ya bukan kita mengajari nih. Iya, Bang. Kalau saya lawyernya, lakukan tindakan secara senyap gitu. Melakukan pendekatan terhadap keluarga korban, orang tuanya ya, orang tuanya, lalu lakukan upaya ini, penyelesaian sengketa. Ada teorinya kok tentang itu. Jadi terlapor itu harus berinisiatif melakukan pendekatan dalam konteks budaya misalnya, dalam konteks moral misalnya kan gitu. Melakukan pendekatan terhadap keluarga korban, bukan menjauhi korban lalu mengkonter seolah-olah laporan korban itu tidak benar. Wah, ini semakin merangsang keluarga korban itu. Dan apakah ketika mengkonter akhirnya terbukti bahwa itu benar, akan makin memberatkan dia? Ya, makin memberatkan. Jadi kalau saya pikir begini ya, lawyer itu bukan lawyer idealnya itu tidak selamanya harus melakukan pembelaan secara sporadis terhadap kliennya secara subjektif ya. Konteksnya bukan pembelaan. Ada pembelaan, situ ada pendampingan. Ada yang memberikan advice. Sepanjang tidak menyesatkan kliennya. Itu idealnya lawyer. Jadi semua orang ini pembela. Sebenarnya kata pembela itu adalah narasi yang sedikit negatif gitu ya. Yang tepatnya mendampingi secara bersama-sama dengan lembaga lain untuk membuktikan kebenaran laporan itu. Jangan hanya lihat dari sisi pembelaannya, sehingga apa saja membela terlapor itu ya tanpa melihat kebenaran-kebenaran lain. Abang sebagai dokter di pakar hukum maksudnya melihat hasil visum kemarin itu kan lebam di punggung tangan, di leher gitu. Nah, itu apakah akan masuk ke pasal yang berat atau yang ringan ya, Pak? Ya, kalau pasal 44 sudah cukup juga 5 tahun kan? Sudah cukup itu. Ya, kalau memang terbukti besok dipanggil langsung ditahan itu. Gitu. Apalagi kalau memang berat itu menimbulkan luka. Iya. Menimbulkan luka ya bisa ditempatkan junto pasal 45. Tetap Ya. ditambahkan junto. Berarti Ya, junto pasal ada 45. kemungkinan Bilar itu akan lebih dari 5 tahun. Ya bisa. Sangat tergantung dengan dampak itu, hasil visum itu. Oh begitu. Ya. Oke. Terakhir Bang, pesan Abang ke publik untuk orang-orang yang berniat melakukan KDRT, ya harus berpikir lagi lah karena Iya. ini udah khusus. Ini peristiwa kasus Lesti Kejora ini dengan Bilar ini menjadi pesan moral yang baik bagi masyarakat umum ya, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu sudah diatur oleh undang-undang, undang-undang khusus lagi, ya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Di situ ancamannya tidak main-main, 5-10 tahun. Jadi ya sebagai insan hukum ya memberikan advice atau saran ya, sebaiknya hindarilah percecokan-percecokan yang bersifat psikis, fisik, atau kekerasan seksual. Itu dihindari. Jadi kasus Lesti ini adalah pembelajaran yang berarti bagi publik bahwa hak seorang suami itu terbatas oleh undang-undang itu. Mana yang merupakan haknya, mana yang merupakan yang dilarang, dibatasi haknya. Ada orang yang bilang, ini anak saya boleh pukul dong kan? Ini kan istri saya boleh pukul, nggak bisa. Sudah diatur dalam undang-undangnya.
bahwa ada hak suami terhadap istri sepanjang tidak tertuang dalam undang-undang perkawinan, ini nggak boleh, tidak boleh memukul, kan begitu. Iya, betul. Memberi nafkah pun sudah ada kekerasan itu, tidak memberi, terlantarkan pun sudah kekerasan dalam rumah tangga, apalagi kekerasan psikis dan fisik. Iya. Jadi hindarilah kekerasan psikis dan fisik terhadap suami ataupun sebaliknya, istri terhadap suami atau suami terhadap istri, kira-kira seperti itu. Untuk pihak lawyer yang akan mungkin mendampingi gitu, nah jangan sampai salah langkah hukum nih, gimana bang? Kalau menurut Lawyer mana ini? Lawyer ya, korban atau lawyer ya, terlapor? dua-duanya lah, maksudnya abang memberi sarannya seperti apa? Iya, kalau memang ada pengampunan dari Lesti sebagai korban, bisa dilakukan upaya penyelesaian sengketa ini secara mediasi. Ada alternatif penyelesaian sengketa ini, secara alternatif itu adalah mediasi. Nah, ini dibutuhkan ya inisiatif yang paling tinggi adalah dari terlapor, bukan pelapor. Pelapor sudah punya sikap untuk melaporkan, berarti pilihan cuma satu, ya pelaku itu ya masuk penjara. Maka upaya yang dilakukan bukan upaya hukum loh, dilakukan terlapor itu bukan upaya hukum, tapi upaya di luar hukum, namanya alternatif penyelesaian sengketa. Jadi ya lawyer lakukan itu gitu. Oke, siap bang. Makasih banyak bang. Baik.